Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Arif Sabarudin, Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau LPDPP, Kementerian PUPR. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mas Gibran. Selamat siang Ya, kalau pemirsa kita semua. lihat, alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu juga ya Pak. Pak, kalau kita lihat kan ini saat ini seperti apa sih kondisi untuk realisasi penyaluran subsidi KPR FLPP Pak? Luar biasa ya Mas Gibran, jadi sangat sudah 100% pada hari ini. Jadi 102.500 sesuai dengan target pada hari ini sekitar jam 12 sudah tersalurkan semua gitu ya. Untuk itu kami juga berencana sampai 18 Desember ini kami akan top up supaya bisa mencapai lebih dari 110.000 unit untuk penyaluran di 2020 ini Mas Gibran. Tapi kalau kita evaluasi begitu untuk demand KPR subsidi, seperti apa sih trennya selama pandemi COVID-19 ini selama tahun 2020 lah Pak, kalau kita berkaca? Oke, menarik ya. Jadi kami waktu awal sekitar bulan Maret pertama ketika terjadi pandemi dan PSBB pertama, ini memang terjadi penurunan Mas Gibran ya sampai 3 bulan pertama ya ketika itu. Meskipun dari penurunan pendaftaran nih, pendaftaran calon-calon debitur, calon-calon MBR yang membutuhkan rumah itu dalam waktu 3 bulan itu, kami tetap masih bisa menyalurkan ya, meskipun waktu itu kami melakukan WFH, jadi hampir 100% SDM PPDPP ini bekerja dari rumah, tapi layanan tetap jalan, sampai kurang lebih per hari kita pernah mencapai 1.000 debitur kita bayarkan gitu. Nah kemudian setelah kita masuk kepada PSBB transisi, ternyata ini ada peningkatan kembali, apalagi ditambah setelah pemerintah melakukan relaksasi dengan menerbitkan skema baru yaitu subsidi selisih bunga. Ya, di sana tren pendaftar harian, awalnya tren harian kita yang daftar dari debitur itu sebelum Maret, sebelum ada COVID ini sekitar per hari 3.000 calon debitur yang mendaftarkan butuh rumah. Kemudian ketika terjadi pandemi memang 3 bulan Maret sampai dengan April, Mei, Juni itu ya sekitar di bawah 1.000. Nah saat ini posisinya sudah membaik Mas Gibran ya. Bisa di atas 1.500 sampai 2.000 per hari yang daftar debitur-debitur atau MBR-MBR yang membutuhkan rumah. Artinya angka ini masih terus bergerak ya hariannya. Jadi kami masih optimis bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah-rumah subsidi ini. Itu Mas Gibran gambarannya. Iya, kalau sampai 2020 Pak, karena ini kan sudah November, 1 bulan lagi menutup 2020. Target untuk perumahan bersubsidi seperti apa Pak untuk penyaluran FLPP juga? Kalau untuk FLP seperti tadi saya garis bawahi bahwa per hari ini target kita 102.500 yang akan kami salurkan sudah 100% hari ini terlampaui. Ya. Jadi siang ini sekitar jam 12 nanti kami akan membayarkan sekitar 300 debitur, gitu ya. Artinya akan melampaui dari 102.500 ya, akan melampaui itu pada hari ini. Ya, dan kami rencananya dari target 102.500 akan kami top up, berharap sampai akhir Desember kita bisa mencapai di atas 110.000 penyaluran yang debiturnya yang kita fasilitasi. Seperti itu Mas Gibran. Ya Pak Arif, kalau tadi Pak Arif mengatakan 102.500 sudah terlampaui begitu ya Pak, berarti targetnya di 2020 ini akan melebihi target begitu juga. Kalau selama 2020 ini ada kendala tidak Pak dalam hal penyalurannya Pak? Kendala awalnya memang ada ya ketika terjadi COVID ya. Namun kami karena sudah mengantisipasi di bulan Januari ini kebetulan juga paralel ya. Jadi pada tanggal 19 Desember 2019 kami sudah meluncurkan sebuah aplikasi berbasis IT ya, berbasis Android untuk layanan kami ya. Sehingga ketika Januari kita mulai menerapkan aplikasi ini, memang awalnya proses transisi ini terjadi perlambatan gitu ya. Namun setelah adanya COVID ini justru dengan adanya COVID kami malah teruji gitu bahwa aplikasi ini sangat andal ketika ada hambatan-hambatan kita harus bekerja di rumah. Artinya betul-betul IT sangat membantu proses layanan. Nah, jadi ketika ada aplikasi yang kami gunakan yang kita sebut sebagai aplikasi Sikasep yang bisa diinstal melalui Google Play Store, ini ternyata sangat handal gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa
dalam kondisi WFH saja kita bisa 1.000 debitur kita bayarkan dalam 1 hari gitu ya. Nah, artinya kami tidak tahu ya, artinya tidak dalam perencanaan yang COVID ini akan ada, tetapi aplikasi yang kami siapkan di akhir tahun 2019 kemarin betul-betul sangat bermanfaat ketika terjadi COVID gitu ya. Dan kita yakin optimis ke depan ya dengan aplikasi yang sudah diuji oleh COVID kemarin ya, kita bisa menjalankan FLPP lebih efektif, lebih efisien dan tingkat produktivitasnya lebih baik saya kira. Itu gambarannya Mas Gibran. Ya, Pak, kalau untuk tren penyaluran FLPP begitu Pak, untuk di seluruh Indonesia, daerah mana sih Pak yang paling besar begitu berkontribusi? FLPP itu yang paling banyak memang di Jawa Barat dan Banten ya, Mas Gibran ya. Jadi kita mengetahui bahwa Jawa Barat ini dari jumlah penduduk juga memang paling besar, termasuk Banten, sehingga sangat logis ya, sangat berkorelasi bahwa pasti Jawa Barat adalah provinsi dengan kebutuhan perumahan yang paling tinggi, gitu ya. Sehingga memang dari aspek penyerapan pun Jawa Barat yang paling tinggi. Namun demikian untuk tahun-tahun ke depan kami ingin membagi proses pembangunan itu dalam persentase yang sama ya, karena memang kalau kita penuhi semua kebutuhan rumah untuk Jawa Barat saja, kemampuan fiskal dari pemerintah sendiri memang terbatas. Nah, sehingga bagaimana kami menyalurkan ke depan dana FLPP ini lebih merata. Jadi di 2021 kami harapkan kami akan menjalankan program FLPP ini berbasis perwilayahan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing ya. Jadi kita berharap percepatan pembangunannya lebih merata dan seimbang gitu. Itu barangkali yang akan kita usung di tahun-tahun berikutnya. Khususnya 2021 kita akan mulai Mas Gibran. 2021 akan memulai karena di 2020 ini memang Jawa Barat masih berkontribusi paling besar untuk penyaluran dana FLPP. Pak